pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan topik Activity Based Costing atau biasa disingkat dengan ABC. ABC merupakan suatu pendekatan penentuan biaya produk yang membebankan biaya ke produk atau jasa atas dasar konsumsi sumber daya yang digunakan untuk mendukung aktivitas. Dari definisi ini dapat tersirat bahwa activity based costing akan membebankan biaya per unit berdasarkan berbagai macam aktivitas dan berapa sumber daya yang terlibat dalam setiap aktivitas ini. Misalnya dalam sebuah pengerjaan barang, aktivitas yang mungkin paling gampang dipastikan adalah berapa jam tenaga kerja langsung yang digunakan untuk menghasilkan satu buah kursi misalnya. Berapa jam, kemudian setiap jamnya dihargai berapa rupiah, tinggal mengkalikan. Nah, kemudian dari setiap jam pekerjaan ini akan melibatkan sumber daya perusahaan yang lain. Misalnya, 1 jam pertama akan menggergaji kayu, yang artinya kemungkinan akan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli gergaji yang rusak. Sehingga kegiatan penggergajian akan terus berjalan. Ya, demikian selanjutnya untuk 1 jam kedua mungkin proses yang dilakukan adalah penghalusan atau mungkin mulai menentukan polanya. Itu akan memiliki biayanya masing-masing. Karena ada sumber biaya seperti penghalus kayu, amplas atau misalnya semacam dempul untuk menutup bagian-bagian kayu yang tidak rata. Ya. Dalam activity based costing ada cost object, ada atau produk dan jasa yang di dalamnya terdapat aktivitas. Pengelolaan aktivitas merupakan pengelolaan terhadap value added dan non value added dalam menghasilkan cost objektif dengan mengkonsumsi sumber dayanya. Kemudian sumber daya adalah biaya yang merupakan ukuran sumber daya yang dikonsumsi untuk melaksanakan aktivitas dalam melakukan atau menghasilkan cost object, yaitu produk dan jasa. Dalam hal ini, dalam ABC, kita perlu memahami beberapa definisi yang terkait dengan pengertian ABC. Aktivitas dapat dipahami sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi yang berguna untuk tujuan penentuan biaya berdasarkan aktivitasnya yang dilakukan. Aktivitas ini dapat beraneka ragam, bisa bertambah atau bahkan berkurang. Misalnya penambahan aktivitas QC atau quality control, penambahan intensitasnya, maka ini akan menambah jumlah biaya yang akan dibebankan kepada setiap barang yang akan dijual. Kemudian sumber daya adalah unsur ekonomis yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas. Oleh karena itu harus dibebankan ke setiap objek biaya. Sebagai contoh, upah dan bahan baku sumber daya untuk produksi. Itu sebagai contohnya. Kemudian objek biaya merupakan bentuk akhir di mana pengukuran biaya harus dilakukan. Contohnya produk itu sendiri, kemudian ada pemasaran, ada pelanggan, ada listrik. Jadi setiap unitnya harus diukur. Cost driver adalah faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Dapat diukur, kemudian digunakan sebagai dasar membebankan biaya aktivitas ke
cost pool tertentu. Jadi ke setiap kelompok pekerjaan tertentu. Jadi perusahaan sudah memiliki cost poolnya masing-masing. Nah, nanti cost driver ini akan membebankan setiap detail pekerjaan ke masing-masing cost poolnya untuk mengelompokkan. Kemudian terdapat resource driver dan activity driver. Resource dan activity driver dapat dipahami sebagai sebelum dilanjut kita pahami dulu apa itu yang dimaksud dengan resource driver. Resource driver merupakan ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas. Contohnya, persentase luas lantai yang digunakan untuk suatu aktivitas. Jadi, berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika resource drivernya adalah luas lantai yang digunakan dalam sebuah pabrik. Nah, perusahaan dapat menentukan resource drivernya masing-masing. Antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain boleh sangat dimungkinkan menggunakan resource driver yang berbeda-beda meskipun untuk menyatakan sebuah kegiatan yang sama. Activity driver merupakan ukuran frekuensi dan intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya. Activity driver digunakan untuk membebankan dari cost pool ke objek biaya. Contohnya adalah jumlah komponen suku cadang yang berbeda digunakan untuk mengukur konsumsi aktivitas penanganan bahan setiap produk. Jadi contohnya, kalau seandainya ada sebuah perusahaan pembuat pakaian, berapa banyak benang dan berapa banyak kain yang dihasilkan, yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah pakaian. Nah, jumlah komponen suku cadang yang berbeda-beda ini nantinya akan digunakan untuk mengukur berapa baik bagian penjahitan dalam menangani pekerjaannya. Jadi katakanlah untuk menjahit setiap baju lengan panjang untuk pria dewasa, panjang benang yang dibutuhkan adalah 20 sampai 25 meter. Lalu berapa banyak yang kali ini diserap untuk menjahit pakaian dewasa? Kapan ABC sistem ini akan digunakan? Atau activity based costing ini akan digunakan? ABC system menghasilkan perhitungan cost produk yang lebih akurat dan membantu perusahaan dalam mengelola keunggulan kompetitif. Tentu saja ABC system akan menghasilkan perhitungan yang sangat akurat karena hanya akan menghitung biaya yang ada pekerjaannya. Pekerjaan-pekerjaan atau setiap aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah pada sebuah produk tidak akan mendapatkan biaya, sehingga perusahaan perlu mendefinisikan kegiatan apa saja yang akan dilibatkan dalam pembuatan barang tersebut. Nah, dengan menghitung biaya yang lebih akurat, perusahaan dapat menentukan pekerjaan apa yang sebaiknya dihilangkan atau memungkinkan untuk dihilangkan tanpa merubah nilai barang tersebut. Tahapan dalam perancangan ABC system dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap utama. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitasnya. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitasnya, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti pekerjaan apa yang telah Anda lakukan, berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah aktivitas, kemudian berapa banyak sumber daya yang Anda butuhkan untuk
memproduksi sejumlah barang pada level tertentu. Kemudian, informasi apa yang akan mencerminkan kinerja aktivitas kita. Kemudian, pertanyaan yang bisa diajukan juga adalah nilai apa yang terkandung dalam aktivitas tersebut bagi perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan memproduksi sebuah barang, namun memperhitungkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk parkir yang dilakukan oleh manajer-manajer, maka uang parkir yang akan dibayarkan untuk kegiatan manajer ini tidak memiliki nilai tambah bagi perusahaan. Nah, nilai seperti ini dapat dihilangkan dari penghitungan EBC. Tahap yang kedua adalah membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. Aktivitas menimbulkan biaya sumber daya tentunya. Jadi setiap aktivitas akan menggunakan sumber daya. Entah itu akan menggunakan bahan baku atau jam tenaga kerja langsung atau berupa menggunakan kas perusahaan. Driver sumber daya umumnya meliputi meter untuk utilitas, jumlah tenaga kerja untuk penggajian atau pengupahan, jumlah setup mesin, kemudian jumlah pemindahan bahan untuk penanganan bahan, jam mesin, seberapa banyak mesin itu digunakan dalam satu periode sebelum akhirnya nanti akan di setup ulang, kemudian luas lantai untuk pemeliharaan gedung, dan kebersihan. Tahap yang ketiga adalah membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Itu dengan cara menentukan biaya aktivitas per satuan, kemudian mengukur driver aktivitasnya, kemudian yang terakhir adalah membebankan biaya aktivitas ke setiap objek pajak dengan mengalihkan antara poin pertama tadi, menentukan biaya aktivitas persatuan, dikalikan dengan driver aktivitasnya. Seberapa banyak driver aktivitas yang dilakukan. Meskipun terlihat rumit, memang EBC sistem ini terlihat sederhana namun rumit, memiliki manfaat yang sangat penting. Manfaat yang pertama adalah menyajikan biaya yang lebih akurat dan informatif. Informatif, tadi kita sudah bicara tentang akurat. Informatif ini lebih ke rincian biaya apa saja yang akan menambah nilai bagi perusahaan dan biaya mana yang tidak akan menambah atau tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Manfaat yang kedua, menyajikan biaya yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas. Jadi aktivitas apa yang memakan biaya yang terlalu banyak, atau aktivitas mana yang memakan biaya paling rendah, dan aktivitas mana yang mungkin justru mengeluarkan biaya tapi itu tidak terlalu penting untuk dilakukan. Dalam artian itu bisa dihilangkan saja sekalian dari rincian kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian manfaat EBC yang ketiga adalah menyajikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam menentukan anggaran, apa saja kegiatan yang memang harus didanai untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi EBC ini akan sangat berguna dalam jangka panjang. Nah, di balik berbagai macam manfaat yang diberikan oleh EBC system, juga ada keterbatasannya. Yang pertama, alokasi biaya yang sangat praktis mungkin sulit dilakukan. Tidak mudah bagi perusahaan untuk mengalokasikan biaya secara tepat ke setiap kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi atau kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan produksi. Karena tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Ya, seperti contohnya pengeluaran yang disebabkan karena kesalahan pemesanan.
pemesanan harus dilakukan secara tepat. Namun jika staf salah memasukkan angka dalam form pemesanan, maka form pemesanan tersebut akan sebaiknya dibuang agar tidak disalahgunakan. Nah, jika itu terjadi berulang kali akan menimbulkan biaya. Dalam case ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk biaya cetak atau kertas yang akan digunakan. Nah, apa sebenarnya aktivitas yang memacu itu? Ini sulit didefinisikan. Apakah karena keteledoran atau karena si pegawai lelah karena terlalu banyak pekerjaan yang dia lakukan di hari itu. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah mengabaikan biaya dari analisis, yaitu biaya iklan, advertensi atau promosi dan riset. Jadi EBC ini hanya menghitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu tanpa memikirkan biaya yang digunakan untuk menjual produk tersebut dan biaya yang digunakan untuk menciptakan atau menemukan proses pembuatan produk tersebut. Yang ketiga, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. ABC ini memang punya sisi positif yang sangat bagus, namun ada banyak perusahaan yang kesulitan untuk memperinci bahkan mendefinisikan apa kegiatan yang benar-benar dibutuhkan untuk menambah nilai perusahaan atau nilai produknya dengan melakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas dari barang yang mereka hasilkan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita kali ini adalah ABC System merupakan sebuah sistem yang cukup baik, cukup handal. Namun dibalik kebermanfaatannya ini, sistem ini masih memiliki kelemahan yang membuat sistem ini jarang digunakan oleh perusahaan. Masalah utamanya adalah di betapa sulitnya dan rumit dalam menentukan aktivitas-aktivitas dan biayanya sangat besar untuk bisa menemukan aktivitas-aktivitas tersebut. Karena setiap produk mungkin memerlukan aktivitas yang berbeda-beda. Oke. Demikian pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.